Selamat malam Bapak Pendeta Robert Setio PhD. Selamat malam Bapak Ibu wilayah Timur A+. Kita berjumpa kembali di PA virtual yang ke-106 wilayah Timur A+ GKJ Gontokusuman. Sore malam hari ini tanggal 25 Mei 2022. PA pada malam hari ini nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robert Setio PhD dari Universitas Kristen Duta Wacana dengan tema makna kenaikan Tuhan Yesus. Kepada Bapak Pendeta Robert Setio, dipersilahkan. Atur nuwun Bu Tin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan kita juga cukup bergembira karena sekalipun masih dalam kehati-hatian di masa pandemi ini, namun yang dikhawatirkan kemarin itu Lebaran banyak sekali gerombolan-gerombolan kerumunan, tapi ternyata sampai dengan saat ini relatif aman gitu ya. Jadi berarti kita punya harapan lebih besar agar kita bisa segera berlalu atau hidup di masa endemi gitu ya, terbiasa dengan virus ini ya. Kalau ada terpapar ya istirahat seperti flu gitu biasa, lalu bisa berkegiatan yang lain. Namun kita malam ini masih lewat online, berarti masih tidak bisa bertemu secara langsung. Namun besok kita merayakan hari istimewa, salah satu hari raya Kristen, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Kalau bahasa resminya masih kenaikan Isa Masih, tapi yang kita maksudkan tentu saja adalah Tuhan Yesus di dalam iman Kristiani kita. Maka ketika Pak Joko mengontak saya, apa tema yang baik ya karena memang kita satu hari atau satu malam sebelum perayaan besar itu, baiknya kita mengangkat tema ini. Nah tentu saja bagi kita kenaikan Tuhan Yesus itu sudah berulang kali kita rayakan. Ya, saya duga sebagian besar dari kita ini sudah puluhan tahun merayakan itu, sudah terbiasa. Namun seperti juga perayaan-perayaan lainnya yang sudah biasa kita lakukan, ada hal-hal yang kita rasa baru ya, yang kita rasa ini relevan, berguna atau mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan makna perayaan itu. Itulah yang menjadi harapan kita lewat PA. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan inspirasi, memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan tindakan tertentu yang selaras, yang sesuai dengan pesan atau makna dari peristiwa itu sendiri. Yang kali ini saya ingin kita perhatikan bacaannya. Peristiwa itu ada di dalam Injil Lukas ya. Kita akan bersama-sama memperhatikan apa yang dikatakan oleh Injil Lukas tentang peristiwa kenaikan Tuhan itu. Tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sebelumnya, yaitu kebangkitan. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Kita perhatikan dulu bacaannya, lalu nanti kita akan pahami bagian per bagian ya, seperti biasanya sebuah pemahaman Alkitab. Ayat 36 dari Lukas 24. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah,
karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, sampai di sini bacaan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang coba dalami bagian per bagian. Jadi tadi dimulai dengan kehadiran Tuhan Yesus secara mendadak atau tiba-tiba, ya, di tengah perkumpulan atau pertemuan atau bincang-bincang di antara para murid. Ya. Ini adalah pertemuan pertama setelah Yesus wafat, ya, setelah kematian Yesus. Berarti ini sekaligus juga menunjukkan kepada para murid bahwa ia sudah bangkit. Nah, karena baru pertama, maka reaksinya wajar. Mereka dikatakan di 37 itu terkejut. Lalu diteruskan dengan menyangka bahwa Yesus itu hantu. Nah, lalu disebutkan ada keraguan-keraguan, betulkah itu? Ya, jadi tidak langsung diterima begitu saja, karena menduga bahwa yang ada di depan mereka itu bukan Tuhan Yesus, melainkan hantu. Nah, cerita ini mau menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu memang masih sulit untuk diterima, dan orang mudah ragu-ragu. Mungkin tidak hanya pertama kali, mungkin tidak hanya dialami oleh para murid, tapi sampai masa-masa sesudah itu pun, ketika dikatakan Yesus bangkit dari kematian, tidak mudah orang menerimanya. Ada keraguan-keraguan, betulkah itu? Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan
bahwa kematian itu ya memang akhir dari segala-galanya. Apalagi di dalam tradisi perjanjian lama, kita kenal misalnya ketika Daud, anaknya itu sedang sakit, parah, ya, anak dari hubungan dia dengan Batsheba, itu dia berdoa, bahkan berpuasa, supaya anaknya sembuh. Tapi ketika anaknya mati, orang yang melihat dia itu sangat menderita sepanjang anaknya sakit dan sekarat, sudah menduga, wah ini mesti Daud akan jauh lebih frustrasi. Ternyata tidak. Dan Daud malah mandi gitu ya, berganti pakaian dan mengakhiri puasanya. Semua orang heran, mengapa demikian? Lalu perkataan Daud yang terkenal, bukan dia yang menemui aku, tapi aku yang akan pergi menemui dia. Nah, itu menunjukkan pandangan bahwa orang hidup memang satu kali akan mati, dan sudah. Itu sebabnya ketika ada kebangkitan orang mati, tidak mudah untuk menerima itu. Jadi sekalipun di kisah ini yang ragu-ragu adalah para murid, tapi kisah itu mau menunjukkan juga keraguan terhadap kebangkitan Yesus itu selalu terjadi. Maka cerita ini mau menunjukkan seharusnya jangan ada keraguan. Nah, itu di dalam cerita yang selanjutnya, yaitu ketika Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid bahwa memang dialah itu yang sudah bangkit. Nah, caranya adalah menunjukkan kejasmanian dia. Menunjukkan tangannya, kakinya disuruh meraba itu, dan dikatakan kan ada daging dan tulang. Ini kan berarti orang beneran, bukan hantu. Jadi bukan tubuh yang tidak kelihatan atau yang hanya transparan, hanya roh saja. Tidak, ini jasmani, ini betul Yesus. Karena kebangkitan, maka kalau di dalam pengakuan iman disebut kebangkitan daging, untuk menunjukkan bahwa kebangkitan itu berarti ya seperti layaknya seorang manusia. Apa artinya nanti kita akan hayati bersama ya. Tapi di sini bukti kebangkitan itu adalah kehadiran jasmani dari Yesus. Seperti sebelum dia wafat atau meninggal atau mati. Ya. Nah, sebenarnya ada juga makna lain dari peristiwa ini. Bahwa kebangkitan yang dialami Yesus itu adalah juga kebangkitan yang akan dialami oleh para muridnya, oleh murid langsung atau murid-murid dari murid-muridnya, termasuk kita semua. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah bukti adanya kebangkitan orang mati dan yang akan dialami oleh semua pengikut Yesus atau yang percaya pada Yesus. Apa artinya itu? Nanti kita akan lebih dalam memahami ini ya. Tapi yang jelas bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan Yesus dan kebangkitan para muridnya. Nah, maka kalau pengakuan iman rasuli kembali, aku percaya kepada kebangkitan itu ya, adanya kebangkitan daging atau orang mati, itu menyangkut juga kita yang menyatakan pengakuan itu, menyangkut para murid, menyangkut kita semua umat Tuhan sampai dengan sekarang. Kemudian di bagian selanjutnya ada pengalaman yang luar biasa, sukacita ya. Di 41
setelah mendapati betul di depan itu adalah Yesus, maka para murid itu girang disebutkan. Dan mereka tercengang atau terheran-heran gitu. Ya, saking girang atau tercengang-cengangnya mereka tidak percaya. Jadi antara percaya, antara tidak percaya. Tapi kita lihat di sini kebahagiaan itu, sukacita itu. Nanti di bagian terakhir juga ada kembali sukacita para murid. Ini menunjukkan perjumpaan dengan Tuhan itu membuahkan, menghasilkan sukacita. Dan sukacita di sini itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ini pengalaman, ini perasaan. Ya, mungkin kita bisa bandingkan dengan perasaan senang luar biasa yang kayaknya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, atau bahkan kok kayaknya tidak ada alasan tertentu tapi merasa senang banget. Nah, perasaan itu yang ada pada para murid ketika berjumpa dengan Tuhan. Dan itu berarti perjumpaan dengan Tuhan sangat mungkin seharusnya mendatangkan rasa sukacita yang luar biasa. Nanti kita diskusi ya, apakah kita pernah mengalami rasa sukacita yang luar biasa itu karena perjumpaan dengan Tuhan. Nah, diteruskan bahwa sukacita itu akhirnya ditanggapi karena para murid ini di samping sukacita juga kembali lagi antara percaya dan tidak percaya. Tuhan Yesus kembali meyakinkan mereka bahwa itu Dia dan bahwa Dia itu sudah bangkit, dan bangkit itu berarti ada jasmani di depan para murid. Caranya sekarang kalau tadi disuruh memegang kaki tangan untuk membuktikan ada daging dan tulangnya seperti manusia biasa, sekarang dengan memberi atau minta makan untuk menunjukkan kepada para murid bahwa Dia itu bisa makan gitu loh ya. Dan itu adalah bukti bahwa memang Dia sudah bangkit. Lalu dilakukan itu, Dia makan. Tanda jasmani Tuhan ini, kehadiran Tuhan secara jasmani juga mau menunjukkan bahwa kebangkitan itu berdampak kepada kehidupan jasmani. Jadi rasa sukacita dan upaya Tuhan Yesus meyakinkan para murid bahwa Dia sudah bangkit melalui bukti-bukti jasmani itu mau menunjukkan bahwa kebangkitannya itu bertujuan untuk mengubah kehidupan atau membawa perubahan hidup, tentu saja perbaikan hidup yang nyata, yang jasmani di dunia ini. Jadi itu arti dari makan ikan tadi, makan ikan sepotong, ikan goreng lagi kan gitu. Itu arti dari tadi disuruh megang tubuh Tuhan Yesus itu. Bahwa yang terjadi di depan mata mereka kehadiran jasmani dari Tuhan Yesus. Nah, itu mau menunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan itu bukan soal di luar dunia, bukan soal sesudah kehidupan, tapi di dalam dunia. Dan ketika kehidupan masih berlangsung, itulah tujuan dari kebangkitan. Tujuan apa? Apa yang harusnya terjadi, nanti kita gali lebih dalam lagi. Ya. Nah, jadi mau digarisbawahi bahwa kehadiran Tuhan itu bersifat jasmani dan menyangkut soal jasmani, soal yang ada di dunia ini. Nah, mungkin ini salah satu keunikan iman Kristen ya, karena seringkali justru
pengakuan atau kepercayaan Kristen tentang kejasmanian Tuhan itu dipermasalahkan. Masa Tuhan kok jasmani gitu ya. Nah, tapi inilah yang kita baca dan kita ikuti, bahwa Yesus yang bangkit menunjukkan kepada para murid kehadirannya secara jasmani. Ya. Nah, kemudian yang menarik juga di ayat 44 bahwa Tuhan Yesus menunjukkan tentang penggenapan semua nubuat, semua yang sudah dikatakan oleh kitab suci, ya, Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Itu adalah bagian-bagian dari kitab suci, sebagaimana dikenal orang Yahudi ya di masa itu. Tapi yang digarisbawahi di sini adalah penggenapannya. Jadi penggenapan ini mau menunjukkan bahwa masa atau zaman di mana Tuhan Yesus ada, termasuk ketika dia bangkit, itu adalah penggenapan nubuat dari yang sudah dikatakan di masa sebelumnya. Nah, penggenapan itu berarti seperti totalitas, sekarang sudah utuh. Sudah utuh. Kalau dulu masih samar-samar, sekarang jadi jelas. Nah, lagi soal jelasnya itu apa? Ya kehadiran dia secara jasmani di depan para murid, itu jelasnya. Sudah bukan lagi hanya teori, hanya perkiraan, hanya bayangan, tapi jelas ada di depan dia. Nah, itu pengertian penggenapan. Jadi penggenapan di dalam diri Yesus yang hadir secara nyata di depan mereka. Nah, yang menarik adalah kalau mereka itu masih bingung-bingung tentang berita kitab suci, di ayat 45 dikatakan ia membuka pikiran mereka. Jadi kitab suci itu dipahami karena ada Tuhan yang membukakan pikiran. Ya. Tuhan yang memberi inspirasi. Tuhan yang memberi penjelasan. Tuhan yang memberi penerangan. Sehingga yang dibaca dimengerti. Nah, sampai sekarang kita juga meyakini kita melakukan pemahaman Alkitab, baca kitab suci itu tidak mungkin bisa kita mengerti, ada hasilnya kalau tidak ada peran dari Tuhan yang membuka pikiran, berarti memberikan pengetahuan atau membuat kita menjadi tahu, ya, seperti sebuah inspirasi. Nah, ini lagi. Jadi di samping bukti fisik kehadiran dia, ada bukti kitab suci. Kitab suci dipelajari, tapi juga pikiran manusia yang mempelajarinya dibuka oleh Tuhan, sehingga kesaksian kitab suci itu menjadi jelas. Tentu saja kejelasan kitab suci itu bertemu dengan kehadiran Tuhan secara fisik tadi. Jadi kehadiran yang secara fisik itu menegaskan isi kitab suci. Dan isi kitab suci itu menjadi lebih tegas, lebih berarti lewat kehadiran Tuhan secara fisik. Dua ini. Nah, itu juga bagi kita sekarang, membaca kitab suci perlu untuk sampai mengerti, tapi juga melihat ada kehadiran Tuhan secara nyata. Dua hal ini mesti klop, mesti bertemu. Ya, kita tidak cukup hanya mengerti kitab suci, tapi perlu dilengkapi dengan bukti bahwa Tuhan ada dan keyakinan, kemantapan, bukan keraguan-raguan tentang kehadiran Tuhan.
secara nyata dalam hidup kita. Nah, itu yang kita dapati di sini. Terus dilanjutkan tentang kitab suci tadi. Di situ dikatakan ada tertulis ya, itu berarti nubuat lagi yang sudah disebut di masa lalu. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi ini adalah inti ya, katakanlah begitu, dari nubuat yang sudah ditulis, disampaikan oleh kitab suci. Nah, tadi yang saya katakan antara isi kitab suci dengan apa yang dilihat para murid, yaitu Tuhan ada di depan mereka saat jasmani, itu klop. Ya. Nah, tapi yang di ayat 47 ini reaksi yang harusnya terjadi. Jadi bukan saja meyakini Tuhan sudah bangkit, ya, entah lewat apa yang kelihatan tadi itu, bukti nyata, maupun lewat kitab suci, tapi harus diikuti dengan pertobatan. Ya, jadi ini respon yang harusnya terjadi terhadap kenyataan kebangkitan Tuhan. Adanya pertobatan. Dan pertobatan itu bukan terbatas pada para murid saja, pada pembaca kitab suci saja, tapi harusnya tersebar bagi segala bangsa. Nah, disinilah nanti letak dari kenaikan Tuhan ke surga. Mengapa kok kepada segala bangsa? Itu kaitannya dengan kenaikan ke surga. Tapi di bagian ini yang perlu digarisbawahi adalah soal pertobatan. Pertobatan yang dilakukan oleh segala bangsa, berarti seluruh umat manusia. Nah, itu terjadi kalau para murid ini bersedia, siap, terdorong untuk menjadi saksi. Jadi pertobatan kepada segala bangsa itu terjadi karena kesaksian para murid yang sudah melihat Tuhan bangkit dan yang sudah memahami isi kitab suci. Ya. Nah, di situ terus Tuhan mengatakan ada satu lagi masih untuk para saksi ini. Ya, apa itu? Roh Kudus. Jadi memang di sini dikatakan apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi di Injil Lukas di bagian yang lain kita selalu dapati yang dimaksud adalah Roh Kudus. Di tulisan Kisah Para Rasul yang juga ditulis oleh Lukas itu eksplisit tentang turunnya Roh Kudus yang nanti juga akan kita peringati sebagai salah satu hari raya yang kita rayakan sesudah kenaikan Tuhan. Jadi yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah soal kehadiran ini itu sama dengan kehadiran kekuasaan. Jadi kuasa itu diberikan. Berarti tadi satu lagi sudah diperlihatkan tubuh jasmani Tuhan, sudah diberi inspirasi untuk mengerti kitab suci, terus diikuti dengan adanya pertobatan, dan kemudian dipersaksikan atau disebarluaskan. Nah, dalam rangka itu para murid diberi kuasa. Ya, jadi ada beberapa aspek sekaligus. Nanti ini semua terangkum dalam kenaikan Tuhan. Ya. Jadi kuasa ini juga penting. Nanti kita hayati bersama arti dari kuasa ini. Nah, lalu di bagian akhir dari kisah ini Yesus memberkati. Dan ketika dia memberkati,
para murid itu dia terangkat ke surga. Jadi kita bisa membayangkan letaknya, karena memberkati semula itu di depan, tangan terangkat, tapi lalu naik ke surga. Jadi posisi lebih tinggi. Posisi ini bukan hanya posisi dalam arti fisik yang kelihatan, tapi tinggi di atas itu berarti meliputi wilayah yang lebih luas. Kembali menegaskan yang tadi, bahwa berita pengampunan itu harus disebarkan ke segala bangsa. Nah sekarang karena Tuhan Yesus naik ke surga memberkati, berarti para murid melihat kembali tentang kuasa Yesus atau rengkuhan, ya, lengan Yesus, katakanlah begitu, itu merangkul segala bangsa, karena lagi tempatnya di tempat yang lebih tinggi, berarti lebih banyak yang terjangkau, jangkauannya itu luas. Nah, dan ini yang dibayangkan, keluasan itu adalah berarti kembali semua orang terangkul, terjamah oleh Yesus. Dan apa yang dilakukan Yesus diikuti oleh para murid yang tadi sudah diberi tugas untuk menjadi saksi. Sebagaimana Yesus naik ke surga itu merangkul segala bangsa dengan posisi yang tinggi, demikian juga para murid harus menyebar ke segala bangsa. Berarti kekuasaan Yesus itu meliputi segala bangsa. Kekuasaan Yesus itu perlu dinyatakan kepada segala bangsa. Dan tentu saja segala bangsa mengalami kuasa Yesus. Nah, sekali lagi kuasa Yesus itu tetap terhubung dengan tadi ya, kebangkitan, ya, dengan pertobatan, ya. Dan kembali di sini kita lihat sukacita, ya. Karena baik tadi melihat kebangkitan Tuhan, ya, tahu atau mengerti kitab suci, diberi kuasa dalam wujud Roh Kudus untuk menjadi saksi kepada segala bangsa, itu tetap terhubung dengan yang namanya sukacita, pengalaman pribadi, rasa, ya, bahkan rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nah, ini patut mengiringi tugas tadi, menjadi saksi, membuat semua bangsa bertobat, gitu ya, yang juga terkait lagi dengan mengerti kitab suci, kebangkitan Yesus. Itu semua satu paket, ya. Alias bahwa orang-orang yang melakukan ini, melakukan seperti yang dilakukan Yesus, menjangkau segala bangsa, membuat mereka bertobat, itu juga mengalami dan selalu mengalami sukacita. Nah, ini yang kita lihat dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai kenaikan Tuhan ke surga. Nah, kalau boleh saya teruskan dulu dengan pelajaran apa yang kiranya kita bisa dapatkan dari kisah ini. Ya, menggarisbawahi yang tadi sudah kita lihat bersama-sama, bahwa kenaikan Tuhan ke surga tidak dapat dipisahkan dari karya Tuhan di dunia, yang intinya memberikan kekuasaan yang membebaskan. Jadi sebetulnya boleh dikatakan bahwa
utama yang diutamakan dari karya Tuhan itu memberikan kuasa, ya, dan kuasa ini membebaskan, kuasa itu memberdayakan, kuasa itu membuat manusia bisa melakukan banyak hal oleh karena dia sudah dibebaskan dari ketidakberdayaan, kerendahan, ketidakmampuan. Ya. Nah, lagi ya, kalau dilihat para murid, apalagi di Injil Lukas itu sederhana orangnya. Gembala-gembala yang ditemui para malaikat ketika Yesus baru lahir sederhana. Jadi banyak orang-orang yang hidupnya sederhana. Tapi itu yang diberi kekuasaan. Karena orang-orang yang sederhana ini seringkali tidak berdaya dalam hidup antar sesama manusia. Orang-orang ini disepelekan, miskin, kurang pendidikan, juga pokoknya tidak mampu lah ya, mungkin juga gampang sakit segala macam begitu itu. Nah, yang kemudian saling kait mengait. Orang kalau sudah hidupnya gagal, wah itu terus terkait semuanya, ya, baik dari sisi intelektual, ekonomi, sampai dengan soal kesehatan. Nah, jadi kita tahu penyakit banyak sekali dialami mereka yang tidak mampu, dan orang yang tidak mampu ya akhirnya tidak mampu berobat gitu ya, habis semuanya. Nanti terkait juga dengan pendidikan, tidak mampu untuk sekolah atau menyekolahkan anak dan seterusnya. Itu yang diberi kuasa. Maka kuasa itu mesti membebaskan orang, membuat mereka jadi berdaya. Nah, itu yang diutamakan oleh Tuhan. Maka kalau kembali kepada kebangkitan dia, itu secara fisik ditunjukkan kepada para muridnya, dan bukan hanya soal Tuhan, tapi para murid juga. Dan bukan hanya para murid, karena harus disebarkan ke segala bangsa. Maka siapapun yang tidak berdaya, yang tidak punya kuasa, diberi kuasa agar berdaya. Nah, itu sebabnya ini pelayanan Yesus itu perlu diteruskan oleh para murid dan para murid-murid yang lain, dari murid-muridnya terus saja melebar terus begitu. Nah, kenaikan Tuhan ke surga menunjukkan perspektif, pandangan yang luas, yang meliputi segala bangsa atau seluruh umat manusia. Nah, bahkan di pengakuan iman rasuli kita selalu diingat juga bukan hanya tempat, tapi juga masa. Berarti meliputi juga segala masa. Dan untuk itulah para murid itu diberi berkat serta mengalami sukacita. Jadi ini saling kait mengait satu sama lain. Nah, nanti kalau kita mau diskusi, ada panduan pertanyaan, kalau boleh ya cuman 2 saja, kita bisa diskusikan. Atau nanti kalau ada pertanyaan lain ya monggo. Pertanyaan yang saya sudah buat itu adalah pertama, apa saja karya pelayanan Tuhan yang perlu dilanjutkan oleh orang percaya sebagai murid-murid masa kini. Ya berarti kita semua, apa saja karya pelayanan Tuhan yang memberikan kuasa, yang membebaskan itu di masa sekarang ini. Apa saja. Ya. Lalu yang kedua, kalau boleh nanti ada waktu kita juga diskusikan pertanyaan ini. Apakah ibu, bapak, saudara pernah mengalami sukacita yang luar biasa
dan yang mendorong ibu bapak saudara untuk giat kesetrum gitu ya ibaratnya dalam pelayanan. Nah itu kira-kira dari saya. Monggo nanti mau pakai pertanyaan ini atau pertanyaan yang lain boleh gitu ya. Jadi kalau dari ini dua hal, apa pelayanan yang membebaskan, kuasa yang membebaskan dewasa ini yang perlu kita sebarluaskan. Yang kedua, pernah enggak ngalami sukacita luar biasa yang mendorong kita untuk melayani Tuhan. Nah itu kira-kira. Monggo saya kembalikan kepada Butin ya sebagai apa? Terima kasih Pak Pendeta Robert Setio yang telah melanyankan firman Tuhan pada malam hari ini.